Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luidi Jaludin, 10 IPA 2 SMA Taruna Terpadu 1. Ingin mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat vertebrata di kelas. Penelitian vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Tulang belakang merupakan sumbu penyokong tubuh sekunder yang dihasilkan dari proses penulangan sumbu penyokong tubuh primer atau notokorda selama perkembangan embryo. Tulang belakang tersebut menyusun endoskeleton atau rangka dalam. Vertebra juga melindungi tali saraf, tali semacam itu. Disebut juga sumbu punggung. Klasifikasi untuk vertebrata. Yang pertama adalah kelas Achnata atau ikan tanpa rahang. Yang kedua kelas Placodermi atau ikan berahang gantung. Kelas Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan. Kelas Otheichthyes ikan bertulang keras atau keras. Kelas Amphibia dan kelas Aves. Sebenarnya ada dua lagi, yaitu kelas Reptilia dan Mammalia. Cuman di sini saya menjelaskan yang 6 ini saja, karena dua yang punya orang lain, punya kelompok lain lah. Yang pertama adalah kelas Achnata atau ikan tanpa rahang. Ikan kelas Achnata ini hanya fosilnya paling lengkap ditemukan pada masa Ordovisium sekitar 500 juta tahun yang lalu. Fosil pertama berupa hewan aneh yang menyerupai ikan. Mereka tidak memiliki rahang dan sirip yang berpasangan. Oleh para ahli, hewan ini dimasukkan ke dalam kelas Achnata, yang berarti hewan tanpa rahang. Tubuhnya itu terbungkus oleh lapisan tulang yang tebal. Nah, jumlah untuk Achnata berkurang dan menghilang dari catatan fosil pada akhir periode Devon. Nah, itu sekitar jutaan tahun yang lalu lah. Untuk yang masih sampai sekarang tuh ada, yang pertama ikan lamprey, ada belut lendir. Itu merupakan contoh spesies Achnata yang masih hidup itu hingga sekarang lah. Mereka itu sebagai parasit akan melekat pada kulit ikan yang lain dengan cara menancapkan gigi yang terdapat alat hisapnya, kemudian mengisap darah. Yang kedua adalah kelas Placodermi atau ikan berahang gantung. Ini kurang lebih kayak gini lah, fosilnya bisa dilihat dulu. Ikan berahang gantung merupakan kelompok hewan yang penting selama periode Devon, tetapi kebanyakan menjadi punah pada akhir periode tersebut atau awal Premium. Hewan tersebut memiliki rahang yang menggantung dan sirip yang berpasangan pada tubuhnya. Kebanyakan mereka termasuk predator ganas ya. Predator deh, bisa dilihat kan, bisa baca. Nah, yang ketiga adalah kelas Chondrichthyes atau ikan berahang gantung. Kelompok hewan ini merupakan vertebrata tingkat rendah yang telah memiliki tulang belakang dan rahang yang dapat digerakkan. Jadi rahang atau tulang belakangnya itu bisa digerakkan. Pada umumnya anggota kelas ini berperan predator, tapi beberapa diantaranya pemakan plankton. Ada beberapa makan plankton. Fertilisasi atau pembuahan berlangsung secara internal dan telur yang dihasilkan memiliki pelindung yang keras. Pelindungnya jadi telurnya itu ada kulit pelindung yang keras, nggak kayak telur ayam. Semua anggota tergolong hewan poikiloterm. Contohnya yang masih sampai sekarang tuh ramai, karena terus kita ada hiu kepala martil, pari, dan pari listrik. Hiu tuh sekitar 500 spesies banyak. Yang keempat ada kelas Osteochites atau ikan bertulang keras. Anggota
Ikan ini meliputi seluruh ikan modern yang dapat kita jumpai sampai sekarang. Bandeng contoh itu. Baik yang hidup di air tawar maupun air laut. Jumlah yang sudah diketahui sekitar 18.000 spesies merupakan muncul sejak periode Devon hingga sering disebut sebagai abad ikan. Paru-paru ikan ini yang modern telah mengalami perubahan menjadi gelembung renang. Selain untuk bernafas, gelembung renang juga bermanfaat untuk sebagai alat hidrostatik. Hidrostatik itu sebagai penghitung tekanan bawah laut kan dingin. Pertukaran udara dilakukan sepenuhnya oleh insang, namun ada beberapa ditemukan spesies masih memiliki paru-paru. Kelas Osteichthyes terbagi menjadi dua kelompok, itu kelompok ikan bertulang keras yang bernafas dengan insang dan kelompok ikan yang bernafas dengan paru-paru atau dipnoid. Nah, yang kelima ini kelas amfibi. Sejumlah fosil menunjukkan bahwa amfibia berarti bahasa Latin berarti itu dua kehidupan artinya. Pertama yang masih menyerupai ikan. Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam air tapi bisa hidup di darat. Periode karbon disebut juga sebagai abad amfibia karena pada masa itu hewan amfibia berkembang sangat pesat. Sebagian besar amfibia punah pada akhir masa Permian. Anggota kelas amfibia yang masih hidup pada akhir masa Triasik yang dianggap sebagai nenek moyang amfibia modern adalah salamander atau ordo Audata dan katak atau ordo Anura. Secara filogeni, struktur tubuh anggota kelas amfibia dianggap sebagai peralihan antara organisme air akuatik dan darat atau terrestrial. Pada tahapan berudu, mereka hidup di dalam air, berudu bernafas dengan insang, bergerak dengan ekor, dan memiliki usus yang panjang dan untuk mencerna tumbuhan. Pada saat dewasa, struktur tubuhnya disesuaikan untuk melangsungkan kehidupan di darat. Insang digantikan oleh paru-paru dan mengalami reduksi sehingga alat geraknya yang digantikan oleh kaki dan usus menjadi lebih pendek. Amfibia kembali lagi ke air untuk melangsungkan reproduksi. Secara umum, amfibia memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, tubuh terdiri atas kepala, badan, dan dua kaki. Tubuh tertutup oleh kulit yang halus, licin, dan basah. Jantung terdiri atas dua sambi dan satu diri. Alat pencernaan terdiri atas mulut, esofagus, perut halus, usus halus, usus besar, rektum, kloaka, dan anus. Fertilisasi atau pembuahan terjadi secara eksternal di dalam air jadinya dia pembuahan. Telur yang telah dibuahi dibungkus oleh lapisan gelatin dan mengalami metamorfosis. Ini ada beberapa ordo anggota kelas amphibia. Yang pertama itu adalah ordo Apoda, contohnya itu Echitopis glutinosa atau salamander cacing. Ini tuh salamander punya tangan punya tapi ada kayak ular gitu loh. Kayak ular, tapi dia nggak gigit. Yang kedua adalah ordo Caudata, contohnya itu salamander maculasa atau salamander biasa. Ini tuh salamander biasa, mahal nih. Yang ketiga adalah ordo Anura atau Salientia, contohnya itu Rana SP atau katak hijau ini. Katak hijau contohnya bisa dilihat ya. Kayak gini. Nah, yang keenam ini Aves. Fosil tertua Aves adalah Archaeopteryx yang hidup pada pertengahan periode Jurassik. Periode Jurassik itu sekitar 200 sampai 135 juta tahun yang lalu. Hewan purba tersebut masih memiliki ciri sebagai reptilia, seperti memiliki gigi dan tulang ekor yang panjang, sisik kaki dan sisik yang bermodifikasi sebagai bulu. Setelah mengalami perkembangan sekian lama dihasilkan burung. Setelah perkembangan yang lama, banyak muncul dihasilkan sebagai burung modern, burung-burung sekarang dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri Aves. Ciri-ciri Aves yang pertama adalah tidak mempunyai gigi. Fungsi gigi digantikan oleh dengan paruh. Yang kedua, memiliki tulang ekor pendek yang banyak ditumbuhi bulu ekor. Yang ketiga, termasuk hewan berdarah panas atau homeotherm. Memiliki jantung yang sempurna yang terdiri atas 4 ruang.
Hal itu disesuaikan dengan kebutuhan oksigen yang cukup tinggi untuk mengimbangi kecepatan metabolisme. Yang kelima, saraf penglihatan, pendengaran, dan keseimbangan selalu sudah berkembang dengan baik. Yang keenam, lalu hubungan kepundikan hawa yang ada di antara alat-alat tubuh. Pernapasan biasanya sangat cepat karena ukuran paru-parunya sangat kecil. Suara dapat timbul pada saat udara ditiupkan ke dalam sirip. Sirip merupakan kotak suara burung yang terdapat pada percabangan tenggorok. Pada saat terbang, alat pernapasan yang digunakan untuk mengisap udara adalah pundi-pundi hawa. Hal tersebut disebabkan ketika terbang, otot tubuh sedang digunakan untuk menggerakkan sayap sehingga paru-paru tidak dapat mengembang. Fertilisasi atau pembuahan berlangsung secara internal, tetapi perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induk di dalam telur amniotik. Telur burung terbungkus oleh cangkang dan zat kapur, itu tambahan sedikit. Yang ke-8, saluran pencernaan terdiri atas rongga mulut, faring, tembolok, lambung kelenjar, lambung mengunyah, usus, kloaka, tembolok merupakan pelebaran esofagus. Tembolok itu pelebaran esofagus. Beberapa ordo yang termasuk ke dalam Aves nih. Yang pertama adalah ordo Galliformes atau ordo Galliformes, contohnya itu Maleagris, Galopavo atau kalkun, ayam hutan contohnya itu. Yang kedua adalah ordo Psittaciformes, contohnya kakatuan Gallirita atau burung kakatua. Ada juga burung betei. Ordo yang ketiga adalah ordo Passeriformes, contohnya itu Corvus enca atau gagak. Ini beberapa ordo yang termasuk ke dalam Aves. Yang pertama adalah ordo Galliformes, contohnya itu Maleagris, Galopavo atau ayam kalkun, ayam hutan. Ordo yang kedua adalah ordo Psittaciformes, contohnya itu kakatuan Gallirita atau burung kakatua. Yang ketiga, ordo Passeriformes, contohnya itu Corvus enca atau burung gagak. Bisa dilihat ini. Nah, yang keempat adalah ordo Columbiformes, contohnya Columba filivia atau burung merpati. Yang kelima adalah ordo Strigiformes, contohnya Bubo virginia atau burung hantu. Yang keenam adalah ordo Pisciformes, contohnya Dinopium javanis atau burung pelatuk. Yang ketujuh adalah ordo Apodiformes, contohnya tuh Colibri coruscans atau burung kolibri. Yang ke-8 adalah ordo Galliformes, contohnya tuh Pavomuticus atau burung merak. Yang ke-9 adalah ordo Falconiformes atau contohnya tuh Haliaster undus atau elang bondol. Yang ke-10 adalah ordo Sphenisciformes, contohnya tuh Aptenodes forsteri atau penguin. Yang ke-11 adalah ordo Casuariformes, contohnya tuh Casuaris Caleatus atau burung kasuari. Yang kedua ada ordo Apterigiformes, contohnya tuh Apteryx australis atau burung kiwi dari Australia. Nah, yang terakhir adalah yang ke-13, itu yang terakhir adalah ordo Struthioformes, contohnya tuh Struthio camellia atau burung menta. Sekian dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.